Sesaat lagi, Anda akan menyaksikan Anten-Anten Nunggu Buko yang dipersembahkan oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mang Cie Bica yang ada di rumah pemirsa PAL TV. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'. Mang Cie Bica yang ada di rumah pemirsa PAL TV. Senangnya pecak biasa ini anten-anten nunggu buko ngerewangi Mang Cie Bica. Mungkin yang ada di rumah atau juga lagi nyiap untuk bukuan kage. Tentunya di tanggal hari ini 22 bulan Maret 2024 atau bertepatan dengan 11 Ramadan 1445 Hijriah. Hari ini dan juga tentunya semoga Mang Cie Bica ada di rumah dalam keadaan sehat, lancar puasanya, dan juga ini beberapa kali sudah kita lewati juga puasa dan alhamdulillah kita sampai di hari yang ke-11. Mang Cie Bica ada di rumah pemirsa PAL TV, tentunya anten-anten nunggu buko hari ini hadir sejam ke depan untuk ngejuk ke beberapa ilmu terkait dengan bulan suci Ramadan kita yang memang ini perlu juga kita terus gali dan juga terus untuk bermanfaat untuk di bulan suci Ramadan khususnya. Dan Mang Cie Bica ada di rumah pemirsa PAL TV, anten-anten nunggu buko acara kita hari ini didukung oleh Basnas Palembang, Lipo Malls, Palembang Square, Palembang Icon, Catering Usaha Mudo, Catering Sirli, Mega Wisata, Didi Valdian Wedding Organizer, dan juga Putri Pinang Masak Duo. Kami juga mengundang Mang Cie Bica yang ada di rumah dalam segmen 1, segmen 2 untuk yang pengen bertanya terkait dengan tema yang bakal kita bahas hari ini. Tentunya di 0711380022. Jangan lupa juga ini Mang Cie Bica ada di rumah, anten-anten nunggu buko punya kuis di akhir segmen kita kage. Ini ada rezeki kuis Ramadan dari Lipo Malls dan juga Palembang Square. Nah, Mang Cie Bica ada di rumah, pemirsa PAL TV, anten-anten nunggu buko tentunya hadir ini dengan kageknya di Njuk Ketausiah, ilmu untuk kita sama-sama memperbanyak amal kita sama-sama di bulan suci Ramadan. Dan untuk tema hari ini, Mang Cie Bica ada di rumah ini adalah ciri-ciri atau tanda-tanda uang yang bertakwa. Nah, yang bakal ngejuk ke tausiah kita hari ini sudah hadir juga di tengah-tengah kita di studio 2 PAL TV. Ada yang kami hormati Ustadz Kiai Haji Nurdin Mansur. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wow, ini senyumnya lah sehatnya Ustadz hari ini. Alhamdulillah. Mak mana puasa lancar Ustadz Lancar, alhamdulillah. Alhamdulillah. Pecahnya semakin puasa Ustadz ini semakin sumringah pecahnya. Iya. Harus. Harus ya? Iya. Jangan pula ditunjuk ke lesu. Benar. Jangan pula jam sema inilah terguling-guling Ustadz ya. Nah, ini Mang Cie Bica yang ada di rumah mungkin yang lagi nguling Ustadz depan TV, PAL TV hari ini nunggu nih yang tausiah dari Ustadz. Terkait dengan tema kita yaitu tanda-tanda uang yang bertakwa. Nah, pemirsa yang ada di rumah, kita dengarkan sama-sama ini tausiah yang bakal dijoko oleh Ustadz Kiai Haji Nurdin Mansur. Kami persilakan Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wal khairu wasyarru bimasyiatillah. Wa usalli wa usallim ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa azimina wa qurrata a'yunina sayyidina wa maulana Muhammad miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah. Salatan wassalaman da'imaini bidawamil mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du, para pemirsa PAL TV di mana saja berada, terusus para shaimin shaimat yang sekarang ini kita sedang melaksanakan ibadah puasa hari yang ke-11. Untuk itu mari kita bermohon, berdoa, meminta kepada Allah mudah-mudahan ibadah puasa yang telah kita laksanakan sampai hari yang ke-11 ini dan semua rangkaian amal ibadah yang telah kita lakukan di dalamnya, baik itu ibadah wajibnya maupun ibadah sunnahnya, semoga semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah tetap memberikan kepada kita dan kepada seluruh keluarga kita umur yang panjang dalam keadaan sehat walafiat zahiran wa batinan, diberikan kekuatan, pertolongan, kemudahan, taufik dan hidayah, maunah dan inayah dan istiqamah, serta diberi rezeki yang halal yang seluas-luasnya sehingga kita dan keluarga kita dapat melaksanakan ibadah puasa Ramadan tahun ini dengan sebaik-baiknya. Dan mudah-mudahan ibadah puasa Ramadan tahun ini dijadikan oleh Allah untuk kita dan untuk seluruh keluarga kita lebih baik dan lebih sempurna daripada ibadah puasa Ramadan pada tahun-tahun yang sebelumnya. Amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Para pemirsa PAL TV dan para shaimin shaimat berbahagia sekalian,
Sebagaimana telah sama-sama kita ketahui firman Allah Subhanahu wa taala mengenai tentang ibadah puasa Ramadan ini. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 183, "Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Hai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian. La'allakum tattaqun, mudah-mudahan kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Nah, para pemirsa sekalian, jadi kalau kita renungkan ayat ini, Allah Subhanahu wa taala menyeru, memanggil dan memerintahkan kepada hamba-hambanya yang beriman. Jadi yang sanggup, yang mampu menjalani ibadah yang akan diserukan oleh Allah ini adalah khusus untuk hamba-hamba yang beriman. Apa firman Allah? Apa perintah Allah? Apa surat Allah kepada hamba yang beriman? Kutiba alaikumusiyam. Telah diwajibkan atas kalian berpuasa. Jadi kita sebagai orang yang beriman kepada Allah, begitu kita mendengar ayat ini atau ketika kita membaca ayat ini, Allah seru, Allah panggil kita hamba yang beriman untuk menjalankan ibadah puasa, maka akan kita laksanakan. Labbaik, labbaik, siap ya Rabb, siap kami akan laksanakan ini. Kama kutiba alal ladzina min qablikum. Dan Allah beritahukan kepada kita bahwasanya puasa Ramadan ini bukan hanya Allah wajibkan kepada kita umat Nabi Muhammad SAW, ternyata ibadah puasa sudah Allah wajibkan juga kepada umat-umat sebelum Nabi Muhammad SAW. Jadi sebelum kita, umat-umat terdahulu juga Allah perintahkan, Allah wajibkan untuk menjalankan ibadah puasa. Apa tujuannya, apa maksudnya adanya puasa ini? Tidak lain tidak bukan, tujuannya yang dikehendaki oleh Allah kita menjalankan ibadah puasa ini agar la'allakum tattaqun, agar kamu, kata Allah, menjadi orang-orang yang bertakwa. Jadi Allah menginginkan kita hamba-hamba yang beriman ini agar menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kepada pemirsa sekalian, kita yang sekarang sedang melaksanakan ibadah puasa Ramadan, jangan kita suuzon kepada Allah, kenapa Allah nyuruh kita puasa, berlapar, haus, capek, lemes ini. Kenapa? Kita harus berprasangka baik, tujuan maksudnya agar kita menjadi orang bertakwa kepada Allah. Ini tanda atau bukti betapa sayangnya Allah kepada kita hamba yang beriman ini. Jadi Allah menginginkan kita hamba yang beriman ini agar menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Kenapa? Kenapa kita orang-orang yang beriman harus bertakwa kepada Allah? Karena di lain ayat Allah berfirman, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Hanya saja amal ibadah yang diterima oleh Allah itu adalah amal ibadah yang dilakukan oleh orang-orang yang bertakwa kepadanya. Jadi solat yang diterima oleh Allah, solatnya orang yang bertakwa. Haji yang diterima oleh Allah, hajinya orang bertakwa. Umrah yang diterima oleh Allah adalah umrahnya orang yang bertakwa. Sedekah, infak yang diterima oleh Allah yang dilakukan oleh orang-orang bertakwa, termasuk juga melaksanakan ibadah kurban yang sampai kepada Allah, yang diterima oleh Allah adalah orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi salah satu cara kita untuk agar kita menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala adalah kita menjalankan ibadah puasa Ramadan ini. Nah, berhasil apa tidak? Pelaksanaan ibadah puasa kita ini tujuannya agar menjadi orang bertakwa. Nanti akan kita jelaskan ada ciri-cirinya, ada tanda-tandanya daripada orang-orang yang bertakwa itu. Mudah-mudahan ciri-ciri dan tanda-tanda daripada orang-orang bertakwa semuanya ada sama kita. InsyaAllah amin. Nanti akan kita bahas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tadi Ustadz, salah sikoknya melaksanakan puasa ini juga bentuk takwa kita sama Allah, Ustadz. Jadi kita tidak boleh seuzon itu Ustaz ngapa kita disuruh lapar, ngapa kita disuruh bersusah-susah nahan nafsu di bulan suci Ramadan ini, karena ini juga bentuk dari takwa tadi, Ustaz. Tujuannya agar kita menjadi orang bertakwa. Betul. Nah, kalau kita ditanya lagi Ustaz ini, baca ciri-cirinya kalau kita nyengok, wong ini bertakwa Ustaz, coba. Apa dengan sholat terus 5 waktu itu sudah bertakwa atau mak mano Ustaz? Silakan. Ya, bertakwa kepada Allah. Kita harus tahu dulu Bang Cik Midun, takwa itu artinya al-imtisalul awamir wajtinabun nawahi. Bertakwa itu artinya melaksanakan segala apa yang Allah perintahkan dan menjauhi segala apa yang Allah larang. Ini perintah Allah, laksanakan. Ini dilarang oleh Allah, tinggalkan. Nah, jadi orang bertakwa kepada Allah itu adalah orang yang mengindahkan ini, yang melaksanakan, mengerjakan apa yang Allah perintahkan dan mereka menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang bertakwa kepada Allah itu adalah orang yang taat.
Jadi siapa orang yang bertakwa? Orang yang taat, orang yang patuh kepada Allah. Bahasa Palembang nurut kata. Nurut kata. Jadi kata Tuhannya, laksanakannya. Jangan lakukan, tidak digawikannya. Kita baik kan sebagai orang tua kalau punya anak nurut kata senang. Benar. Sebagai guru punya murid nurut kata senang. Apalagi Allah Subhanahu Wa Taala pasti lebih lagi, lebih senang lagi, lebih sayang lagi, lebih cinta lagi terhadap hambanya yang patuh dan taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi memang ini segala sesuatu yang kita jalankan atas nama Allah, Ustaz, sesuai dengan perintah Allah. Jadi ini adalah salah satu ciri-ciri orang yang bertakwa. Bertakwa tadi berarti menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya, itu Ustaz. Itu orangnya. Orang yang bertakwa itu, orang yang bertakwa itu adalah orang yang melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Ini orangnya. Nah, ciri orang itu ada 5. Ada 5, Ustaz. Ciri daripada orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu ada 5. Yang pertama, nah ini saya katakan tadi, mudah-mudahan ciri ini ada sama kita. Amin. Insyaallah. Yang pertama, orang bertakwa itu selektif dalam mencari kawan. Selektif mencari kawan. Jadi dia tidak gampangan, tidak mudah. Dia bergaul, dia berteman. Tapi dia tetap selektif siapa orang yang harus digaulinya, siapa orang yang harus ditemaninya. Jadi tidak semua orang ditemani, tidak masing-masing. Benar. Sebab kawan ini kan mempengaruhi kita kan. Betul. Bahkan dikatakan kalau kita ingin mengetahui tentang pribadi seseorang, jangan kita tanya orang tersebut kau baik tak? Pasti jawabannya baik. Betul. Jangan ditanya kepada orang bersangkutan, tapi kita tanya siapa kawannya. Siapa kawan? Inti ini siapa kawannya? Betul. Karena orang itu akan berwatak sama seperti watak kawannya. Ada juga yang ngomong, Ustaz, kalau kita berkawan dengan orang jual minyak wangi, kita melok wangi. Ya. Jadi itu benar tadi, Ustaz. Jadi milih-milih kawan itu tadi, yang nak kita kawan itu tadi bakal jadi itu. Jadi juga, kalau kita berkawan dengan orang yang baik, seperti berkawan dengan orang yang jual minyak wangi. Walaupun kita tidak dipolesinya minyak wanginya, minimal tercium wanginya. Berkawan dengan orang yang jahat itu seperti berkawan dengan tukang pandir, tukang besi. Kalaupun kita tidak kena percikan apinya, minimal kena asapnya. Nah, maka orang bertakwa kepada Allah itu mereka betul-betul sangat selektif. Ada satu doa, ya Allah Tuhanku, jadikan semua manusia ini senang sama aku, sayang sama aku, cinta sama aku. Tapi jangan kau condongkan hati aku kecuali hanya kepada orang-orang yang baik-baik. Nah, jadi kita boleh berdoa. Misalnya kita ada satu kampung, satu kampung, satu desa misalnya, ada satu kota. Boleh kita berdoa, ya Allah Tuhanku, jadikanlah semua penduduk di tempat ini senang galau sama aku, sayang galau sama aku. Tapi jangan kau senangkan aku dan jangan kau sayangkan aku, ya Allah, kecuali hanya kepada orang-orang yang kau cintai baik. Masya Allah. Tapi kita minta orang senang galau sama kita. Orang baiknya senang, orang jahat juga senang. Orang ahli ibadat senang sama kita, orang ahli maksiat juga senang. Orang Muslim senang, orang kafir juga senang. Tapi yang kita senangi adalah orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, jadi tanda yang pertama orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu adalah orang yang dia selalu selektif di dalam mencari kawan. Jadi tidak sembarangan. Tak ada siapa berkawan-kawan kalau tidak. Dia hati-hati. Nah, sebab kawan ini tadi bisa mempengaruhi. Jadi kalau kawan baik dia bisa jadi baik, kawan jahat bisa melok jahat. Nah, kemudian yang kedua, ini tanda daripada orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu adalah orang yang apabila dia mendapatkan keuntungan dunia, mendapatkan rezeki dunia, mendapatkan karunia dunia. Apa dia karunia dunia ni? Rezeki, duit. Duit ini sehat. Kan duit dunia kan? Duit dapat duit banyak. Dapat boleh pangkat, boleh jabatan, diangkat jadi apalah, diberikan satu kekuasaan. Ini yang sifatnya dunia. Nah, bagi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, semua itu dianggapnya adalah merupakan musibah. Jadi orang bertakwa kepada Allah, tandanya kalau dia mendapatkan sesuatu daripada dunia, dia melihat, dia memandang itu adalah merupakan suatu musibah. Coba jujur. Mang Cik Midun kalau boleh duit, apa dia ucapannya?
Alhamdulillah. Nah, itu. Kalau orang bertakwa kepada Allah bukan alhamdulillah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Oh, itu Ustaz ya? Nah, kenapa? Karena dia tahu betul. Karena di balik itu ada hisab. Ada hisab, akan dihisab kalau dia mendapatkan harta itu, mendapatkan pangkat itu, mendapatkan jabatan itu, kedudukan tersebut dengan jalan yang benar, dengan cara yang halal, yang dibenarkan oleh syariat. Dia dapat kekayaan dengan jalan yang benar, dia boleh pangkat, dia boleh jabatan, dia boleh kedudukan, dia mendapatnya dengan jalan yang tidak menyimpang dari syariat, dari agama. Nah, ini akan dihisab oleh Allah. Tetapi kalau dia mendapatkan harta itu, mendapatkan kekayaan, atau dia mendapatkan pangkat, jabatan dan kedudukan dengan jalan yang menyalahi syariat, bukan dengan jalan yang benar, bukan jalur yang halal. Dia mendapatkan harta itu, dia mendapatkan jabatan itu dengan jalur yang haram, Allah akan azab dia. Allah akan azab. Nah, jadi ini takwa kepada Allah, dia sangat berhati-hati betul. Nah, jadi begitu dia mendapatkan kesenangan dunia ini, dia hati-hati. Ya Allah, kau berikan ini dengan redamu apa dengan kemurkaanmu, ya Allah. Kalau Mang Cik Midam saya dapat duit, tak sangka-sangka boleh rezeki ya, dari duit. Nah, kita kadang langsung mengucap alhamdulillah, dan ini kita karunia Allah, rezeki dari Allah. Kata-kata kita cak itu kan, padahal bisa jadi duit yang kita dapat itu bukan karunia Allah, Allah berikan dengan redonya, tapi Allah berikan dengan kemurkaannya. Tandanya, kalau itu adalah merupakan ridho Allah, semakin kita berduit, semakin kita taat kepada Allah. Semakin kita punya pangkat, jabatan dan kedudukan, semakin kita taat kepada Allah, semakin dekat, semakin baik dan semakin nampak kesolehan kita dan bergaul dengan orang-orang yang baik. Tapi kalau kita mendapatkan harta, pangkat, jabatan, kedudukan yang sifat duniawi tadi, yang tidak diridhoi oleh Allah, tambah berduit, tambah sombong. Tambah punya jabatan, tambah angkuh. Tambah jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu baik. Itu dia tadi. Ada dua ciri tadi Ustadz yang sudah sebut ke tadi Ustadz ya. Dan kita sambung lagi pemirsa yang di rumah, ini masih ada 3 ciri lagi tadi yang disebut oleh Ustadz. Orang-orang yang bertakwa itu pecah manunin kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita kembali juga ngundang untuk Bang Cek Bice yang ada di rumah pemirsa Pal TV, kalau nak bergabung bertanya dengan tema kita hari ini yaitu tanda-tanda wong yang bertakwa, boleh di 0711380022. Tapi kita jeda sejenak, yang nak butuh persiapan dulu Ustadz mungkin kakek. Kita nyambung lagi di segmen kedua pemirsa, tetap di Anten-Anten Nunggu Buko. Masih di Anten-Anten Nunggu Buko pemirsa Pal TV yang ada di rumah, Mang Cek Bice, dan kita masih dengan tema kita hari ini yaitu tanda-tanda wong yang bertakwa. Masih dengan narasumber kita Ustadz Kiai Haji Nurdin Mansur tadi yang sudah disebut ke bahwa ada 5 tadi Ustadz ya, yang baru dijelaskan tadi ada 2 yang sudah di segmen pertama kita jelaskan. Kami juga ngundang pemirsa yang ada di rumah mungkin yang nak bertanya dengan Ustadz Kiai Haji Nurdin Mansur hari ini terkait dengan tema kita, atau mungkin boleh juga Ustadz nanya di luar tema kita hari ini. Ya, boleh juga diaturi di 0711380022. Nah, kalau tadi sudah 2 ciri-ciri wong yang bertakwa disebut oleh Ustadz. Kita lanjut Ustadz yang ketiga, silakan Ustadz. Ya, mungkin karena ada yang baru bergabung kan. Jadi kita ulangi lagi, tanda orang bertakwa kepada Allah itu ada 5. Yang pertama, orang bertakwa itu dia selektif di dalam mencari kawan. Betul. Jadi tidak ada segampangan, tidak mudahlah berkawan dengan orang. Yang kedua, tanda orang bertakwa kepada Allah, kalau dia mendapatkan sesuatu karunia yang sifatnya duniawi, itu orang bertakwa kepada Allah memandangnya, melihatnya ini suatu bala, suatu bencana. Betul. Nah, kemudian yang ketiga, tanda orang bertakwa kepada Allah, kalau dia mendapatkan sesuatu bagian daripada agama, walaupun sangat kecil, tetapi dia menganggapnya, memandangnya ini suatu keuntungan yang besar. Contoh, satu hari dia bisa sedekah. Kemampuan dia mungkin cuma 2.000 atau 5.000 atau 10.000, nah dia sedekah. Ini bagi orang mungkin amal biasa baik.
Tapi bagi orang bertakwa kepada Allah, dia bisa beramal, dia bisa berbuat baik. Ini merupakan suatu karunia yang luar biasa. Dia mendapatkan keuntungan yang luar biasa. Dia bisa melakukan amal ibadah itu. Atau dia bisa baca Quran, walaupun cuma satu halaman, atau satu mikro, atau satu ayat. Satu ayat dia bisa. Dia bersyukur, alhamdulillah hari ini aku bisa baca Quran. Atau dia bisa nyebut kalimat la ilaha illallah, la ilaha illallah. Satu kali la ilaha illallah. Bagi orang bertakwa kepada Allah, ini dia menganggap suatu keberuntungan yang luar biasa. Atau bisa nyebut lafzul jalalah, ismuz zat wajibul wujud, Allah. Allah, Allah, Allah. Bagi orang bertakwa kepada Allah, ini juga merupakan suatu keberuntungan bagi dia. Kenapa? Karena banyak wong yang ada kita ni, tidak tersebut, tidak terucap Allah, tidak terucap la ilaha illallah, tidak terbuka Al-Quran, tidak tergerak nak sedekah, padahal duitnya banyak. Nah, jadi bagi orang yang bertakwa kepada Allah tadi, jadi begitu dia dapat melakukan suatu kebaikan, walaupun kebaikan itu sangat kecil, biasa baik, tak pula dianggap suatu yang hebat, tapi bagi orang bertakwa, mereka menganggap ini suatu keberuntungan yang besar. Insyaallah. Itu. Jadi tadi ciri yang ketiga. Jadi kalau memang untuk akhirat dia ni subhanallah digawekan nya ni. Digawe, walaupun amal yang kecil. Contoh, amal yang kita anggap sepele. Kalau seperti kita keluar dari masjid, kan sendal-sendal jemaah ni kadang malang melintang. Betul. Malang melintang. Lalu yang jauh tu didekatkan dengan pasangannya, disepak ibadah, tak pula nak dipegang. Nah, ini kan amal biasalah. Tapi bagi orang bertakwa kepada Allah, ini amal luar biasa. Ini harus digawekan. Aku digawekan. Mangko wong tadi keluar masjid tidak sarau lagi nak nyari. Termasuk kita kan? Iya, benar. Waktu dari masjid, sendal kita sudah sepasang, sepagaan lemak kita. Nah, jadi mungkin tadi sendal kita sebelahnya di mana agak berjauhan. Lalu ada orang baik yang bertakwa tadi disepakannya, didekatkannya. Nah, ini kan amal, uji kita amal biasa, tapi bagi mereka ini amal luar biasa. Jadi mereka itu tidak pernah menyepelekan amal. Betul. Nah, jadi para pemirsa, jadi kita tidak boleh menganggap enteng amal baik, jangan. Nah, kita anggap kata apa-apa aja ni, amal sedikit juga. Kita tidak tahu, mungkin di situ letak kehidupan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, jadi pokok selagi setiap ada kesempatan kita untuk berbuat amal baik, bismillah. Tak pacak banyak, sedikit. Tak pacak besar, kecil jadilah. Yang penting berbuat baik. Betul. Jangan kita punya kesempatan insya Allah Ustaz untuk berbuat baik, kita abaikan. Ini ada istilah, Mang Cik Midun. Dia tu kalau sedekah nak nunggu banyak nian. Kalau kecil-kecil tanggungin. Nak nunggu banyak sayang. Pahalanya dikit. Tapi begitu duit banyak sayang. Tapi Ustaz, jadi ini kira-kira benar tak pernyataan itu tadi Ustaz? Kalau kita nak berbuat baik itu nunggu banyak dulu tuh karena pahalanya kakek banyak. Iya benar. Benar. Cuma nak nunggu banyak itu kapan? Satu. Yang kedua, godaan kita tu contoh macam ni. Mang Cik Midun di kantongnya banyak duit 2,000-an. Banyak duit 2,000-an. Lalu ada orang minta anak-anak minta dekah. Ini 2,000-an. Dinjuk tak? Dinjuk. Kalau misalnya duit tu ratusan ribu kalau? Dinjuk juga aman banyak. Aman selembar Ustaz. Taklah ada 5 lembar ke? 5 lembar. Nah, ada tengok ada orang miskin tadi nama. Kita tunjuk tak? Agak berat berfikir. Tukar ke dulu. Agak berat berfikir. Nah, ini tadi. Jadi berkat ada duit kecil tadi, jadi terkadang kita dengan duit sedikit ini lebih gampang untuk kita berbuat baik daripada kita nyimpen duit besar. Nah, jadi kalau kita punya duit besar, Encik Midun tukari duitnya tu. Ada. Supaya apa? Supaya enteng. Supaya lemak Ustaz. Maksudnya kalau ditukar itu kan banyak baginya. Banyak baginya. Kalau 100,000 ditukar 2,000 tu kan macam boleh 200 wong. 20. 100. Iya, 100 wong. Ustaz macam hitung pula. Boleh 50. Iya, lah jam 5 sore Ustaz suruh ngitung. Nah, kalau 100 mungkin cuma selembar kan. Jadi pacak dibantu tadi wong banyak Ustaz. Banyak. Nah, jadi kita ini para pemirsa sekalian, jadi
semakin banyak kita, semakin banyak. Memang makin besar pahalanya, tapi ujiannya lebih berat. Nah, jadi jangan galak ngimpel duit besar-besar. Apalagi lah besar anyang-anyang pula, mampu wangi-wangi tu tambah sayang dia. Nah, jadi pokoknya ini. Jadi selagi kita ada kesempatan untuk dapat berbuat amal baik, maka lakukan. Jadi orang bertakwa kepada Allah, jadi dia selalu menganggap suatu keberuntungan kalau dia bisa melakukan kebaikan walaupun amal itu sangat sangat sedikit. Itu yang ketiga tadi, Ustaz. Kemudian yang keempat, orang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, orang tersebut dia tidak memenuhi perutnya dengan makanan yang halal. Tidak memenuhi perutnya dengan makanan yang halal. Kenapa? Khaufan. Karena dia khawatir, dia takut bercampur dengan barang yang haram. Nah, jadi orang bertakwa tu dia makan itu cuma untuk menghilangkan lapar. Kalau kita makan sampai habis makanan sampai habis. Sampai habis baru selesai makan jadi orang bertakwa pada Allah, dia kalau makan tidak sampai kenyang, tidak sampai penuh perutnya. Kenapa? Karena dia khawatir, takut get bercampur dengan makanan yang haram. Mau misal sekalian, apa yang ditanam itu bakal tumbuh. Apa yang ditanam itu bakal tumbuh. Jadi kalau kita nanam yang baik, tumbuh yang baik. Kalau nanam yang jahat, tumbuh yang jahat. Nah, begitu juga makan. Jadi harokat kita, gerak-gerik kita ini, gerakan tangan, kemudian langkah kaki, pikiran, seluruhnya ini termasuk hati, ini sangat berpengaruh kepada apa yang kita makan. Jadi kalau apa yang kita makan pada makanan-makanan yang halal, maka dia akan menyebabkan pikiran kita ni jernih, menyebabkan pandangan mata kita ni bagus, omongan kita bagus, kaki ni selalu melangkah ke tempat-tempat yang baik, begitu juga tangan dan semuanya. Tapi kalau yang kita makan ini, makanan-makanan yang tidak baik, makanan-makanan yang syubhat, apalagi makanan-makanan yang haram, nah inilah menyebabkan matanya jahat, kupingnya jahat, omongannya jahat, apalagi penciumannya jahat, tangannya jahat, dan kakinya. Iya, pokoknya berpengaruh. Maka oleh karena kita harus hati-hati. Dan Nabi mengatakan, kullu lahmin nabata min sukhtin fannaur aulabi. Setiap darah daging yang tumbuh dari barang yang haram, maka api neraka itu lebih berhak untuk melahapnya. Jadi kenapa orang itu berat solat, berat zikir, berat baca Quran, berat menghadiri majlis taklim, tak mau dekat dengan para ulama. Jangan-jangan di dalam perut mereka itu sudah penuh dengan bara-bara dari api neraka jahanam. Waliyazubillah. Itu tadi yang keempat, pemirsa yang di rumah. Jadi memang dari ciri-ciri yang Ustadz sebut ke tadi dari 1 sampai ke 4 ini artinya memang adonian di realita kehidupan kita, Ustadz. Memang kita juga beberapa uang kan banyak yang itu menyepelekan amal yang kecil-kecil tadi, terlalu juga makan terlalu yang kenyang nian itu, Ustadz. Sehingga kaget tidak tahu dampaknya kaget untuk kehidupan kita ke depannya. Nah, ini yang kelima, Ustadz, yang ditunggu oleh pemirsa di rumah, ciri-ciri wong yang bertakwa. Kemudian yang kelima, sebentar, ini perlu juga ditegaskan, kalau kita belanja, terutama di supermarket, beli makanan, kalau Mang Cik Midun, kalau beli makan di supermarket atau di toko-toko itu yang pertama kali dijenguk apa? Label halalnya, apa harganya? Kalau di Indonesia harganya ya boleh harganya kan. Tapi harus kita, yang penting kita jengok labelnya. Halalnya dulu. Untuk apa? Misalnya makanan ini kita jengok kayaknya lemak dan harganya murah, tapi tidak ada label halal, tidak usah. Kalau ada label halal, nah kita yakin berarti makanan ini sudah diperiksa oleh para ulama kita, kan. Ada instansi, ada MUI kan, yang berwenang untuk memberikan apa itu cap halal itu, label halal itu. Jadi jangan cuma jengok harganya doang, tapi juga jengok label halal. Peduli tadi Ustaz ya. Belanja jadi peduli, jangan nyingok ini karena murah baik. Nah, jangan nyingok juga keabsahannya juga ini halalnya napa tidak tadi Ustaz ya. Iya, kan kadang-kadang ini lebaran ini ada yang nawak-nawai. Ada kalau nak daging murah, daging kan lah 160 mungkin sekilo Ada daging murah 100.000 sekilo.
Kita berpikir daging apa 100.000 sekilo? Dari mana dapatnya? Dari mana dapatnya? Daging sapi apa daging apa ini kan? Nah, jadi jangan nyingok murahnya. Jadi para pemirsa, aku ingatkan jangan nyingok murahnya. Jangan nyingok barang ini, kita tahu barang lemak harganya murah, ini murah, jangan. Itu harus perhatian juga. Perhatikan halal enggak. Itu. Nah, pecahnya kita ada telepon ini Ustadz yang sudah masuk dari pemirsa yang ada di rumah ini. Kita angkat dulu. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Mang Cek di mana? Dengan Mang Asep dari Sematang Borong. Sudah di Sematang Borang. Silakan Mang Cek. Nak bertanya Mang Cek Asep dengan Ustadz hari ini. Dengan tema kita hari ini atau di luar dari tema? Di luar tema, Cek. Di luar tema. Silakan Mang Cek Asep. Oke. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ingin bertanya Ustaz. Kalau sholatnya itu tapi bacaannya tidak tahu Ustaz. Itu hukumnya apa ya Ustaz? Bacaannya apa? Bacaannya salah. Tapi atau Bacaannya salah. iya bacaannya salah Ustaz. Fatihahnya apa? salah. Bacaan yang mana? Bacaan yang mana yang salah? Ruku, sujud. Bacaan di dalam sholat Bacaan. itu ada yang wajib, ada yang sunat. Pas lagi rukuk sholat Ustaz. Oh iya, iya. Rukuk sama sujud kadang suka tertukar Ustaz. Itu hukumnya apa ya Ustaz? Oh, galak tertukar Ustaz. Mang Oke, Cek Asep terima galak kasih. tertukar bacaan ruku dengan sujud Ustaz. Bawaan puasa. Iya, mohon puasa. Ada lagi Mang Cek Asep yang nak ditanya ke? Halo? Oh, sudah terputus Ustaz. Jadi Ya. Mang Cek Asep ini mungkin Ustaz di bulan suci Ramadan ini karena kita biasanya bolong-bolong sholat Ramadan ini 5 waktu. Jadi tertukar galak sujud dengan rukuk tadi itu. Mak mana ini Ustaz? Jadi hukuman? bacaan di dalam sholat Ya. itu ada dua. Mang Asep, Encik Midun, nampak pemirsa Pal TV. Ya. Ada bacaan yang wajib, ada bacaan yang sunat. Ya. Nah, kalau kita ada yang agak salah bacaannya, tapi bacaan yang sunat, ya tidak apa-apa, tidak dibaca juga tidak apa-apa. Seperti bacaan waktu rukuk, bacaan waktu i'tidal, waktu sujud, duduk atau dua sujud. Ini kan sunat. Ya. Dibaca, bagus, nambah pahala. Tidak dibaca, tidak masalah, tidak membatalkan solat. Nah, tapi ada bacaan yang wajib dalam solat. Ya. Seperti takbiratul ihram, Allahu Akbar, harus benar. Ya. Kemudian yang kedua, pembacaan suratul Fatihah, Ya. harus benar. Kemudian yang ketiga, bacaan Iftitah. Iftitah tuh wajib tak Ustaz? apa? Iftitah sunat. Ya. Oh, sunat. Sunat. Nah, kemudian bacaan tasyahud, tahiyat akhir. Tahiyat akhir. Tahiyat akhir. At-tahiyatul mubarakatuh ini kan wajib. Ya. Kemudian salawat kepada Nabi Muhammad Ya. sallallahu alaihi wasallam di dalam tahiyat yang kedua, Ya. tahiyat akhir ini juga wajib. Kemudian salam. Salam itu assalamualaikum. Jangan assalamualaikum. Ya. Kalau assalamualaikum tak sah. Nah, jadi kalau bacaan sunat, kalaupun salah itu dimaafkan, tidak masalah apa-apa. Tapi kalau bacaan wajib, kalau kita salah baca bisa menyebabkan solat kita tidak sah. Kalau sengaja solat kita jadi batal. Itu dia jawabannya untuk Mang Cek Asep tadi yang ada di Sematang Borang. Tapi kalau pacak ya benar ke Ustadz ya malah tahu. Iya. Amalan dia tahu Ustadz ini walaupun salah uji Ustadz tadi tidak apa-apa mensuna tapi aman pacak dia benar ke juga tidak apa-apa lebih bagus. Jangan tidak apa-apanya. Heeh. Nah, kalau sudah terjadi tidak apa-apa. Tapi jangan diulangi. Laju kelemahan kakek. Tujuh dengan rukuk salah terus. Pemirsa yang ada di rumah itu segmen kedua kita hari ini tentunya masih ngebahas tentang ciri-ciri orang yang bertakwa. Tadi sudah disebutkan dari 1 sampai dengan 4. Kita masih punya segmen lagi dan jangan lupa juga pemirsa yang ada di rumah segmen terakhir kami ngundang pemirsa yang melok kuis kurma. Ini persembahan dari Lipo Mall dan juga Palembang Square. Dan ini agak ada berhadiah voucher belanja tentunya dari Palembang Square juga. Pemirsa yang ada di rumah kita bakal balik lagi sudah melok ini tetap di anten-anten nunggu buko. Alhamdulillahirrahmanirrahim, masih bisa di rumah pemirsa Pal TV. Kita sampai di segmen ketiga kita ini. Dan sebelum kita nunjuk ke kuis untuk pemirsa di rumah, ini ada kok lagi Ustadz tadi yang belum disebut ke ciri-ciri orang yang bertakwa tadi, silakan Ustadz.
Baiklah, kita lanjutkan para pemirsa sekalian. Jadi tanda orang bertakwa kepada Allah itu ada 5. Yang pertama, dia selektif dalam mencari teman. Kemudian yang kedua, apabila dia mendapatkan karunia yang sifatnya duniawi, dia menganggap ini suatu bala, bencana atau musibah. Yang ketiga, kalau dia mendapatkan satu karunia yang sifatnya agama, walaupun kecil, dianggap ini suatu keberuntungan. Kemudian yang keempat, orang bertakwa kepada Allah tidak memenuhi perutnya dengan makanan yang halal karena dia khawatir takut bercampur dengan makanan yang haram. Nah, kemudian yang kelima, tanda orang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah yarona kullahum qad najau wa yaron nafsau qad halakat. Ya, orang bertakwa kepada Allah, dia melihat manusia semuanya dalam keadaan sudah selamat. Sedangkan dia melihat dirinya adalah celaka. Jadi orang bertakwa kepada Allah itu dia selalu menganggap orang lain itu lebih baik dari dirinya. Jadi orang lain itu bagus galau, bertua galau, baik galau, dan orang-orang soleh, orang-orang selamat galau. Tapi begitu dia memandang dirinya, karena dia tahu orang yang paling tahu tentang diri itu ya dirinya. Betul. Kekurangannya, celahnya, aibnya, terutama kesalahannya, dosanya, dan sebagainya. Maka dia menganggap dirinya ini termasuk orang yang celaka. Maka oleh karena itu orang bertakwa kepada Allah selalu mohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jangan sampai sebaliknya para pemirsa sekalian, jangan sampai kita menganggap kita ini lebih baik daripada orang lain. Betul. Nah, jangan menganggap kalau kita lebih pintar, kita lebih bagus, lebih belagak, kacaunya mungkin kurang terang. Iya. Tak boleh. Ada satu doa Mang Cik Midun sangat bagus sekali, doa dari Nabi SAW. Allahumma ja'alni fi aini saghiran wa fi ayunin nasi kabiran. Ya Allah, jadikan aku dalam pandangan mataku aku ni kecil, tapi dalam pandangan orang lain aku ni besar. Jadi jangan sebaliknya. Jangan kita mandang di kita ni besar, tapi dalam pandang orang lain kita ini kecil. Nah, inilah di antara tanda-tanda daripada orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan 5 tanda ini ada sama kita sehingga kita masuk dalam kelompok orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang bahagia hidupnya dari dunia sampai akhirat. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Masya Allah, itu dia tadi ciri-ciri dari orang yang bertakwa yang sudah dijabar ke dewek dari tausiah Ustadz tadi ada 5. Jadi kita berharap juga kita, keturunan kita Ustadz semoga di lingkungan kita juga menjadi orang-orang yang selalu bertakwa dan juga selalu memang dilimpahi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita ke kuis ini atau belum? Nah, Ustadz, ini sedikit juga pertanyaan dari beberapa wong yang di sekitar Cek Midun juga Ustadz, terkait dengan yang bertakwa nih tadi Ustadz. Kalau kita jengok kan wong yang semakin bertakwa kepada Allah, semakin mendekatkan diri kepada Allah, ujiannya ini semakin banyak Ustadz. Termasuk orang-orang yang bertakwa tadi Ustadz. Nah, ini mana Ustadz? Iyalah. Jadi setiap seperti apa namanya itu pepohonan kan semakin tinggi pohon itu semakin kencang angin menerpa meniupnya. Betul. Jadi tambah tinggi dia, angin tambah kencang, tambah bergoyang dia. Nah, manakala ditiup oleh angin jadi rumput bae. Rendah tadi Ustaz. Cuman ditijak oleh kambing. Ditijak oleh wong, iya benar. Ditijak kambing, dimakan kambing dia. Pokoknya semakin tinggi derajat seseorang, semakin berat ujiannya. Nah, dengan adanya ujian ini, sama seperti kita sekolah dulu kan, dengan adanya ujian itu kita bakal naik. Naik kelas, naik tingkatan. Kalau tak kata ujian, kalau tak ada mela ujian, bisa naik kelas tak? Tidak. Tinggal gitu. Iya benar. Jadi dengan ada ujian itu kita bisa naik derajat. Tapi begitu kita naik lagi, diuji lagi dengan ujian lebih berat lagi. Jadi memang itu sudah sepatutnya Ustaz hukum dunia aku rasa. Jadi memang semakin kita bertakwa kepada Allah, memang ujiannya akan semakin berat. Itulah nunjuk ke berkah tadi, tidak ada salah wong tadi Ustaz Jadi kalau Allah sudah nunjuk ke berkah kepada kita, ini umatnya yang ada di dunia ini, insya Allah itu tidak akan pernah salah tadi Ustaz Jadi kita, mana bagusnya Ustaz, supaya kita ini makin bertakwa setiap hari, apalagi di bulan suci Ramadan ini Ustaz. Ini kan kita ngejar takwa dan juga rahmat Allah Subhanahu wa taala. Iya, selain kita melaksanakan kewajiban, melaksanakan ibadah, juga zikir, baca Quran, dan kita juga harus mulai sekarang ini kan membina hubungan dengan orang-orang yang baik dan selalu hadir di majlis-majlis ulama, majlis-majlis taklim. Nah, dengan demikian insya-Allah ia akan bertambah baik keadaan kita.
dan bertambah bagus hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tak bisa kita dewek-dewek. Jadi Cik Midun tak bisa kita dewek-dewek dalam menempuh perjalanan menuju kehadirat Allah, tak bisa. Kita harus ada punya teman, punya kawan yang akan membimbing kita. Lebih-lebih kita harus punya guru yang selalu membina kita. Kalau kita dewek-dewek menuju ke jalan Tuhan ini, takut kaget bukan jalan Tuhan tapi jalan setan, jalan setan. Nah itu dia pemirsa yang di rumah. Jadi tausiah tadi tuh bermakna banyaknya untuk kita hamba-hamba Allah Subhanahu Wa Taala yang memang pengen bertakwa, pengen dekat dengan Allah tadi. Kalau kata Ustadz tadi memang ini adalah semakin tingginya pohon pasti semakin kuat angin yang menerpa, dan itu juga semakin menjadi cobaan untuk kita ini. Pak Mano, kita kuis sudah bisa kita mulai atau belum? Baik, kalau itu Ustadz, kita juga ngundang juga mungkin untuk pemirsa di rumah yang pengen bergabung di kuis kita hari ini, silakan langsung telepon di 0711380022. Dan yang pasti kuis ini juga berhadiah untuk Mang Cek BCN di rumah, dan kami informasikan untuk kuis ini hadiahnya bisa diambil ini setelah Mang Cek BCN dinyatakan menang atau benar menjawab pertanyaan, dan juga maksimal ini 5 hari dari hari kemenangan itu dewek bisa diambek, kalau tidak ini dihitung angus. Kita langsung terima telepon mungkin kuis yang pengen bergabung, dan untuk yang pengen dapat hadiah silakan telepon 0711380022. Ada passwordnya ini untuk yang kaget nelpon. Kalau Mang Cek Midun ngomong Palembang Square Mall, dijawab dengan dunia belanja hiburan keluarga. Ya. Dan kita akan langsung menuju ke kuis kurma. Kuis Anten-Anten Nunggu Buko dipersembahkan oleh Kurma kuis Ramadan, tentunya silakan diaturi pemirsa di rumah untuk telepon 0711380022. Sudah disiapkan ini hadiah khusus untuk pemirsa yang ada di rumah. Ada voucher belanja yang disiapkan oleh Palembang Square Mall, dan ini pertanyaannya mudah nian untuk dijawab tentunya. Langsung baik kita telepon. Sudah ada? Halo? Baik, kita paturi masih pemirsa yang ada di rumah untuk yang pengen gabung sekali lagi di kuis 0711380022. Ini pertanyaannya mudah nian. Dan ini sering kita dengar juga dari kecil, ini pertanyaannya masih berkaitan juga dengan tema kita juga hari ini. Kita langsung aturi. Assalamualaikum. Oh, ini baru masuk. Assalamualaikum, selamat sore. Waalaikumsalam, selamat sore. Dengan Mang Cek, siapa ini Mang Cek? Di mana? Mang Cek Adrian dari Bukit Sangkal. Dari Bukit Sangkal, Mang Cek Adrian. Passwordnya dulu, Palembang Square Mall. Dunia belanja hiburan kerja. Wow, hiburan keluarga. keluarga, ngapa nak kerja lagi itu? Dunia belanja hiburan keluarga. Pak Yo, dibener ke, Mang Cek. Ini pertanyaannya mudah nian untuk kuis kita hari ini. Pertanyaannya, menjalankan puasa ini termasuk rukun Islam yang keberapa? A, keempat, yang B, ke-10. Rukun Islam yang keempat. Yang keempat. Benar Ustadz, kira-kira Ustadz? Ya, benar. Alhamdulillah tidak dijawab yang 10 tadi Ustadz. Alhamdulillah. Benar, alhamdulillah alamin. Pertanyaan tadi dijawab oleh benar oleh Mang Cek Rian. Dan untuk pengambilan hadiah kami ingatkan sekali lagi, ini 5 hari dari hari ini. Kalau tidak diambil ini dinyatakan hangus. Dan pemirsa, itu dia tadi kurma kuis Ramadan. Kuis Anten-Anten Nunggu Buko dipersembahkan oleh Itu dia Mang Cek BCN di rumah pemirsa PAL TV, kuis kita dan juga tausiah yang sudah diinjau oleh narasumber kita hari ini, ada Ustadz Kiai Haji Nurdin Mansur. Sebelum kita tutup, Ustadz silakan diinjau kesimpulan dari tausiah yang kita dengar ke hari ini sama-sama. Para pemirsa PAL TV di mana saja berada, terusus para shaimin shaimat yang berbahagia. Setelah tadi kita berpanjang lebar menerangkan tentang ciri-ciri atau tanda-tanda orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kita mengharapkan agar ciri-ciri, kriteria atau tanda orang-orang bertakwa ini ada sama kita. Nah, syaratnya, marilah kita mulai sekarang melaksanakan ibadah puasa Ramadan dengan cara yang benar,
dengan niat yang benar sesuai dengan apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita isi hari-hari Ramadan ini dengan amal-amal soleh, iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya memperbanyak zikrullah, memperbanyak salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan terutama juga memperbanyak membaca Al-Quranul Karim, dan juga selalu menghadiri majlis-majlis taklim di mana ada pengajian-pengajian. Marilah Bapak Ibu para ustaz-ustazat ya, kita sempatkan waktu. Kita hadiri, kita ikuti, dan juga diiringi dengan niat yang baik tentunya, dan dengan zikir. Insya Allah apa yang diharapkan di dalam kita melaksanakan ibadah puasa Ramadan ini akan tercapai. Amin. Agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu orang-orang yang selalu mendapatkan kebahagiaan, ketenangan dalam hidupnya, ketentraman, kedamaian, dan juga selalu mendapatkan rahmat, mendapatkan maghfirah, ridho Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang paling senang hidup di dunia ini, yang paling bahagia siapa? Adalah orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dan semua keluarga kita dijadikan oleh Allah termasuk hambanya yang benar-benar beriman dan bertakwa kepadanya. Amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali lagi untuk Ustadz Kiai Haji Nurdin Mansur. Hari ini waktunya Ustadz dan juga sudah ngajak tausiah. Semoga bermanfaat untuk kita semua, untuk kita galau-galau dalam menjalani ibadah kita di bulan suci Ramadan ini. Pemirsa di rumah, itu dia Anten-Anten Nunggu Buku hari ini, dan juga terima kasih untuk sponsor kita dalam program Anten-Anten Nunggu Buku, Basnas Palembang, Lipo Mall, Palembang Square, Palembang Icon, Catering Usaha Muda, Catering Sirli, Mega Wisata, Didi Valdian Wedding Organizer, dan Putri Pinang Masak 2. Jangan lupa terus saksikan Anten-Anten Nunggu Buku yang hadir ini setiap hari selama bulan suci Ramadan cuma di PAL TV, memang punya kita. Akhir kata aku Mang Cek Bidun pamit undur diri. Bila taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.